Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu penelitian tentang imigran di Provinsi Bali. Nah, sebelum kita lanjut ke video penjelasannya, di sini kami memberitahu siapa saja sih anggota kelompok kami. Oke, kalian sudah pada tahu kan anggota kelompok kami siapa saja? Yuk, langsung aja kita tonton video penjelasannya. Pertama, kurangnya regulasi yang efektif. Kedua, kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, kurangnya pendidikan dan kesadaran wisatawan. Banyak sekali wisatawan yang tidak memiliki pendidikan yang layak. Dan yang keempat, promosi pariwisata yang agresif dan perubahan pola perjalanan wisatawan global. Sering sekali suatu wilayah memiliki jumlah penduduk lokal yang banyak, namun penghasilan yang masuk sangat sedikit, sehingga pemerintah setempat menggencarkan solusi untuk permasalahan tersebut. Salah satunya adalah dengan akibat yang ditimbulkan dari banyaknya imigran di Bali adalah menimbulkan kemacetan lalu lintas di wilayah pusat Bali. Selanjutnya, akibat dari banyaknya imigran yang berada di Bali menimbulkan masalah baru, yaitu masalah baru tersebut adalah timbulnya kemacetan lalu lintas. Nah, kemacetan lalu lintas tersebut berada di wilayah pusat Bali. Apa sih alasan imigran yang berada di Bali tersebut menyebabkan kemacetan lalu lintas? Nah, alasannya diantaranya yang pertama, pelanggaran aturan lalu lintas. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur atau kapasitas jalan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah kemungkinan penanganan insiden yang tidak efektif. Bali terus menjadi tempat wisata yang diminati oleh banyak orang. Jumlah peningkatan kriminalitas yang melibatkan imigran di daerah tersebut menunjukkan bahwa perlunya keseriusan dan pengawasan oleh pemerintah, pemberdayaan pengawasan, dan penyuluhan dan pedoman perilaku bagi para wisatawan. Terdapat beberapa alasan mengapa para imigran dapat menambah jumlah kriminalitas di daerah Bali. Yang pertama, terdapatnya sebuah kesempatan. Yang kedua adalah persepsi para wisatawan yang lemah terhadap ekonomi di Bali. Yang ketiga adalah kurangnya pengawasan dari berbagai perspektif pemerintah dan pemberdayaan pengawasan. Yang keempat adalah kondisi sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir adalah kemungkinan terdapatnya sebuah kelompok kejahatan yang terorganisir di daerah tersebut. Penumpukan sampah yang ada di Bali. Jadi kan Bali itu merupakan suatu pariwisata internasional. Jadi itu banyak banget turis yang datang. Dan pariwisata internasional ini juga selalu bagus buat keberlangsungan buat warga lokal dan sekitar. Nah, salah satu hal yang tak bagus itu adalah penumpukan sampah yang ada di Bali. Penumpukan sampah yang ada di Bali itu sangat-sangat besar. Dan sampai saat ini pun solusinya masih menjadi masalah serius. Warga negara asing yang membuang sampah di Bali itu biasanya suka membuang sampahnya di sekitar pantai yang ada di Bali. Dan mungkin itu saja yang bisa diceritakan tentang penumpukan sampah yang ada di Bali. Mari kita ke topik selanjutnya, itu kemacetan yang ada di Bali. Kemacetan yang ada di Bali ini tidak terjadi hanya karena imigran yang datang ke Bali, namun juga terjadi karena transportasi umum yang ada di Bali ini sangat minim, yang menyebabkan warga-warga negara asing itu menggunakan kendaraan transportasi pribadi yang tanpa SIM dan surat-surat lengkap, yang menyebabkan terjadinya kecelakaan dan kemacetan yang sangat-sangat parah. Terima kasih. Halo, saya Resya Tegar Agung. Saya akan melanjutkan tentang adapun permasalahan selanjutnya, yaitu mengenai transportasi umum di Bali. Oke, hal tersebut dapat terjadi karena perkembangan infrastruktur transportasi di Bali tidak selalu sejalan dan pertumbuhan pariwisata yang pesat.
Sementara itu, upaya untuk meningkatkan sistem transportasi umum seperti bus dan kereta api belum mencapai tingkat yang memadai. Transportasi umum di Bali masih terbatas dan seringkali tidak nyaman atau tidak efisien, sehingga banyak penduduk dan wisatawan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Keadaan tersebut berkaitan dengan kedua faktor, yaitu kurangnya akomodasi dan tidak meratanya pembangunan di Bali. Pertumbuhan pariwisata yang pesat telah menyebabkan lonjakan permintaan terhadap akomodasi, terutama di daerah-daerah populer seperti Kuta, Seminyak, dan Ubud. Kurangnya akomodasi yang memadai dapat menciptakan kesulitan bagi wisatawan dan meningkatkan tekanan pada infrastruktur lokal. Di sisi lain, pembangunan di Bali cenderung tidak merata, dengan fokusnya pada daerah pariwisata tersebut dan kurangnya investasi dalam infrastruktur transportasi yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas di beberapa wilayah dan kesenjangan pembangunan antara daerah pariwisata dan daerah non-pariwisata. Pembahasan selanjutnya, terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para imigran dan WNA di Bali. Mereka juga sering Pembahasan selanjutnya, terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para imigran dan WNA di Bali. Mereka juga sering membutuhkan data diri mereka dan mereka sendiri. Masalah lainnya yang ada di Bali yaitu adanya ketimpangan jumlah penduduk antara perkotaan dan juga pedesaan yang ada di Bali, tepatnya di wilayah Bali Utara dan juga wilayah Bali Selatan. Wilayah-wilayah tersebut memiliki jumlah penduduk yang sangat amat berbeda daripada jumlah penduduk yang ada di perkotaan. Hal lainnya yang menyebabkan permasalahan tersebut itu karena infrastruktur untuk bidang pariwisata yang tidak dibangun secara merata di wilayah pedesaan Bali, sehingga tidak adanya hal-hal yang dapat menarik wisatawan berkunjung ke wilayah pedesaan Bali. Selain itu, juga ada alasan lain mengapa jumlah penduduk yang ada di wilayah pedesaan Bali ini lebih sedikit dari wilayah perkotaan Bali, karena transportasi yang tidak memadai di wilayah pedesaan Bali. Selain itu, infrastruktur seperti bandara dan juga terminal bus itu sangat amat jauh dari wilayah pedesaan Bali, sehingga hal tersebut menyulitkan bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke wilayah pedesaan Bali. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemacetan di Bali yang disebabkan oleh WNA atau imigran di Bali. Poin yang pertama, penyediaan shuttle bus. Pemerintah Provinsi di Bali disarankan untuk menyediakan shuttle bus yang beroperasi secara reguler, terutama pada waktu-waktu padat seperti liburan atau Natal. Dengan adanya shuttle bus ini diharapkan akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan meminimalisirkan kemacetan. Poin yang kedua, pembangunan infrastruktur. Solusi jangka menengah melibatkan pembangunan jalan layang atau flyover PT Angkasa Pura I di sejumlah titik tertentu di Bali. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas jalanan dan mengurangi kemacetan, terutama di jalur-jalur wisata yang padat. Yang ketiga, proyek LRT. Solusi jangka panjang mencakup proyek LRT ini di Bali yang diharapkan dapat menjadi angkutan massal perkotaan yang efektif untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, terutama ke tempat-tempat wisata. Penanganan selanjutnya adalah mengenai permasalahan jumlah kriminalitas yang semakin bertambah di Bali. Beberapa solusi dan penanganan yang dapat dilakukan oleh pemerintah setempat adalah diantaranya: 1. Penanganan secara responsif oleh kepolisian. Mereka membentuk tim untuk menangani kasus-kasus tersebut, seperti dalam kasus pemerkosaan terhadap seorang turis perempuan asal Brazil. Yang kedua, pemberdayaan pengamanan swakarsa di objek wisata. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan keamanan di tempat-tempat wisata yang ramai yang dikunjungi oleh WNA atau wisatawan lokal. Dan yang terakhir, penyuluhan dan pedoman perilaku. Pedoman ini bertujuan untuk menangani perilaku yang tidak pantas dari wisatawan yang berdampak negatif terhadap keamanan dan kenyamanan di Bali. Selain itu, terdapat juga satuan tugas percepatan tata kelola pariwisata yang bertugas untuk menertibkan dan menindak pelanggaran terkait kepariwisataan di Bali.
Nah, untuk permasalahan sampah yang ada di Bali ini harus kita tangani dengan serius. Jika tidak ditangani dengan serius, akan menyebabkan kerusakan keindahan alam yang ada di Bali. Mari kita ke topik selanjutnya, itu solusi untuk WNA dan imigran yang ada di Bali yang melanggar lalu lintas. Untuk solusi sudah ada beberapa, yaitu yang pertama dengan melakukan penegakan hukum, yang kedua dengan pemberian sanksi yang tegas, yang ketiga dengan pembatasan perjalanan. Karena ini merupakan permasalahan wisata, maka solusinya adalah dengan melakukan pemerataan pembangunan sarana dan infrastruktur serta SDM yang pariwisata lokal yang ada di Bali Selatan. Beberapa pembangunannya itu yaitu desa wisata, agrowisata, dan ekowisata. Keadaan Bali saat pandemi, keadaan di Bali saat pandemi itu Bali menjadi sepi, maka tidak ada pengunjung yang berpindah. Pariwisata di Bali harapannya industri pariwisata, namun dengan masalah. Dapat disimpulkan bahwa walaupun Bali menghasilkan devisa negara yang sangat banyak, namun wilayah Bali sendiri mempunyai masalah-masalah sosial yang juga banyak loh teman-teman. Maka dari itu, dari pihak pemerintah sendiri ataupun warga lokal yang ada di Bali harus segera menangani masalah-masalah sosial tersebut. Karena ketika jumlah penduduk atau persaudaraan penduduk yang ada di Bali merata, maka permasalahan-permasalahan sosial yang akan timbul itu juga semakin berkurang. Permasalahan-permasalahan sosial lainnya seperti banyaknya sampah, jumlah transportasi yang belum memadai di setiap daerah wilayah di Bali, lalu juga adanya jumlah kriminalitas yang bertambah akibat banyaknya imigran di Bali, itu pun juga menjadi penanganan khusus dan pusat permasalahan yang harus ditangani sesegera mungkin, baik itu oleh pemerintah ataupun oleh warga lokal sendiri. 1. Harus adanya koordinasi terus-menerus antara petugas imigrasi, polisian, dan aparat pemerintah lainnya untuk meningkatkan proses penegakan hukum keimigrasian. 2. Petugas imigrasi hendaknya menguasai mengenai tugas dan wewenang yang harus dilakukannya untuk dapat menegakkan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh warga negara asing. 3. Pemerintah setempat harus memiliki kebijakan inklusif yang mendukung hak asasi manusia bagi semua penduduk termasuk imigran. 4. Adanya komunikasi yang transparan antara pemerintah, masyarakat lokal, dan imigran untuk mencegah munculnya ketidakpercayaan dan ketegangan. 5. Berikan bantuan kemanusiaan dan akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan kepada imigran yang membutuhkan. 6. Pastikan keamanan dan penegakan hukum yang adil bagi semua penduduk, termasuk imigran. Yang terakhir adalah penyelenggaraan statistik dan penelitian secara objektif untuk membantu pembuatan kebijakan yang berbasis bukti.